kesempatan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Makassar, sahabat saya Rudianto Lalo, si anak rakyat. Jadi ini kesempatan yang sangat penting untuk kami, paling tidak bisa mendiskusikan beberapa hal tentang kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Makassar, juga tentang apa-apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi dalam hal perencanaan pembangunan kota, inspirasi dalam membangun komunikasi antara eksekutif, legislatif, juga tentang leadershipnya terkait alumni Unhas untuk Kota Makassar. Pekan lalu, Rudianto Lalo terpilih sebagai Ketua IKA Unhas Kota Makassar. Kita akan diskusikan sebentar ya dengan beliau. Mau anti, jadi ini kan begini Pak. Di sini atau di sini? Terserah kita. Nyamannya. Kita ini kan melihat realitas di Makassar. Pak itu melejit dengan anak lain, anak rakyat, kemudian juga sejarah menjadi politisi dan jadi ketua DPD itu kan juga surprise ya. Pak Ketua tahu ya, saya ingin bagian khusus mengenai keterpilihan di IKA Unhas Kota Makassar. Pak anak rakyat, apa yang sudah dilakukan? Sudah 5 stage kayak. Iya, nanti 5 bagian nanti saya ini. Jadi yang saya ingin sampaikan ke kita, mungkin disampaikan ke teman-teman alumni Kota Makassar, apa yang kita bayarkan visi misi kita ke depan. Kemudian sejauh ini apakah sudah ada kriteria siapa yang bisa masuk pengurus, kemudian Kalau seperti apa nanti berpikir jadi ketua IKA Unhas ini tidak pernah saya berpikir. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir kita sebelumnya. Oh oke. Karena kan setahu saya IKA ini pusat Pak Amran, lalu paling ada wilayah, rupanya ada juga kabupaten kota. Tentu berniat jadi pimpin IKA Unhas ini ketika ada bisikan-bisikan tadi yang dibisikan, bisik-bisik tetangga bahwa Pak Ketua ambil aja IKA Unhas Makassar. Saya punya persepsi, saya sampaikan kepada Ketua Umum, izin Ketua Umum, yang urus IKA Unhas jangan lagi dia yang di pusat, dia lagi di Sulsel, dia lagi yang urus di kabupaten kota Pak. Berarti IKA itu juga Pak. Betul. Tidak melebar, tidak meluas. Ingat, alumni Unhas ini banyak Pak. Banyak sekali. Alumni Unhas banyak. Dan banyak di semua institusi, instansi, ada semua alumni Unhasnya Pak. Nah kalau itu juga yang ngurus IKA Unhas, gimana mau melebar? Makanya Ketua Umum bilang, Pak Ketua, kalau bisa kepengurusan IKA Kota Makassar itu didominasi milenial. Setuju? Oh milenial, oke. Setuju gitu. Memang harus anak muda. Justru anak muda sekarang, alumni muda tersebar di sektor swasta, pemerintah. Makanya peserta kemarin itu yang kurang lebih 200 itu, peserta yang hadir di pulau, rata-rata perwakilan semua instansi ada di Kota Makassar. Ada dari perbankan, ada dari lembaga pemerintah, perusahaan daerah, ada dari BPJS, Tenaga Kesehatan. Jadi banyak orang lalu, ternyata alumni kita ada semua alumni Unhas Pak. Semua datang. Dan rata-rata yang datang adalah orang-orang baru yang bernikah. Saya sempat protes Pak Ketua karena tidak ada anak kelautan. Saya mau datang tapi banyak Pak. Ada yang anak kelautan. Ini Pak 17 fakultas ada semua. Oh oke. Lengkap fakultasnya Pak. Oh lengkap. Oke. Ini mustah paling lengkap Pak. Oke. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong bahwa ini gaya coko-coko. Coko-coko. Bukan saya membela panitia inisiator. Coko-coko itu kan tiba-tiba sudah ada yang terpilih. Ini Pak, mulai tahapan inisiasinya, semua siapa mau jadi calon. Kenapa di pulau? Ini Makassar Bu. Makassar itu identik dengan luar biasa. Saya suka. Dari abad 15 yang namanya Karain Tumapaksa Kalona, kemudian abad 16 Datuk di Bandar masuk sebarkan Islam, semua dari laut Pak. Dan sekarang siapa yang mau perhatikan kalau bukan kita? Kita harus punya visi di situ. Yang kedua saya bilang, kalau dibikin di pulau, dia akan different, tidak seperti daerah kabupaten kota lain. Dan memang Makassar harus berbeda. Di situ istimewanya Makassar. Alhamdulillah Ketua Umum bisa hadir, Ketua Subsek bisa hadir. Kalau dibikin di hotel, saya yakin Pak Abdul Sulaiman akan datang tuh. Itu spesial itu. Saya kira sama Lona ikonnya ya untuk Makassar, wisata, kemudian juga yang namanya berika itu yang gembira. Kolaborasi. Yang gembira. Jadi bermusda. Ada juga hiburan yang kita dapat. Karaoke. Panitia dia siapkan jet ski, dia siapkan kapal-kapal.
Jadi dinikmati betul pernikahannya Pak. Jangan selalu mustahil itu pilih orang pendiam politik melulu Pak. Bosan lagi dari berpolitik. Kalau mau berpolitik yang benar, dunia nyata Pak. Dunia nyata di mana? Di bernegara, di pemerintahan. Kan begitu kan? Kalau belum satu bulan ini kan orang menunggu ini pertama struktur, kemudian programnya, dan saya kira itu teknis sekali. Saya 1 bulan diberi target, dan ini baru 8 hari. Nah, saya bilang biarkan dulu 2 minggu. Tentu saya akan mengundang seluruh alumni untuk kita ngumpul-ngumpul lagi 1 kali. Kalau dia datang lagi, oh berarti ini yang mau disampaikan. Siapa itu alumni? Alumni yang tersebar di instansi-instansi yang ada di Kota Makassar. Karena Makassar ini ibu kota provinsi, gerbang timur Indonesia, dan lokasi Unhas ada di Kota Makassar. Pasti semua orang Unhas berduduk di sini di Makassar. Jadi berat-berat juga orang jadi ketua IKA Unhas. Berat itu. Pertama dari sisi kesejarahan, kalau Unhas ini kan besar Pak. Jadi anak desa Pak Ketua Umum IKA Unhas Andi Amran Sulaiman, anak lorong Ketua IKA Unhas Sulawesi Selatan, anak rakyat dapat mandat untuk IKA Unhas Kota Makassar. Terakhir Pak Ketua, ini saya lihat sudah jam berapa ini? Sudah jam 5. Jam 5 nih. Nah, masa depan Kota Makassar ini kan pasti challenge tantangannya akan sangat berat di tengah suasana katakanlah dunia yang serba tidak menentu. Mulai nih banyak orang ambigu ini antara bicara A kemudian tiba-tiba berubah bicara B. Kebijakan itu menjadi sangat mudah diubah. Untuk Kota Makassar ini kira-kira pandangan apa yang menjadi isu utama yang harus kita antisipasi ke depan sebagai pemimpin di Kota Makassar? Problematika kota saat itu tidak jauh-jauh persoalan, pastilah satu soal kemacetan. Ada kemacetan. Lalu yang kedua masalah persampahan. Yang ketiga mungkin masalah banjir. Ini problema kota besar. Tiap tahun ada genangan. Ini menjadi tantangan pemerintah kota bagaimana memperbaiki. Apalagi kita sebenarnya anugerah Pak Makassar ini punya Sungai Talo, Sungai Jenepera, dan Sungai Talo ini punya banyak anak sungai. Dan ini kalau tidak dikelola baik, tidak ada kerjasama baik dengan pihak badai, memang akhirnya tiap tahun kita akan dapat banjir dan sebagainya. Yang ketiga pasti bicara soal pekerjaan dan pengangguran tadi. Karena orang Sulawesi Selatan semua pasti tamat mulai dari kuliah, tamat kuliah mencari karirnya di Makassar. Pasti. Dan itu tidak salah karena dari dulu Talo, kalau bicara histori kerjaan Talo ini buta Pak, bicaranya gua Pak kerjaan gua. Dia penghubungnya dengan kerajaan ada di selatan bahkan di Jawa Timur. Jadi tidak salah kalau orang pelabuhan Bandar Niaga di abad 15 sudah terbesar di Kota Makassar. Nah kalau sekarang didatangi semua Makassar seperti itulah Makassar. Nah sekarang bagaimana kita buat pemerintah untuk itu? Itu yang kita baca tantangan ke depannya. Kota besar pasti ujungnya begitu Pak. Kalau wali kota di zaman Belanda yang dia urus itu wali kota paling kan drainase. Kan selokan bagaimana penataannya supaya tidak ada genangan, tidak ada banjir lagi. Pak Ketua, ini kaitannya dengan modernisasi, industrialisasi. Ke depan internet atau sesuatu yang IT base itu sangat dominan. Nah, rakyat bisa adaptif untuk mendorong warga supaya cepat beradaptasi. Ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah untuk mengedukasi warga bahwa tidak bisa kita hindarkan, semua serba digital sekarang. Nah, bagaimana warga Makassar bisa menyelesaikan jangan ketinggalan kira-kira. Makanya Pak Dhani punya program dari Sombere, Smart City dan sebagainya. Itu kan cara-cara konsep-konsep gagasan dari Pak Wali Kota bahwa masyarakat duluan, termasuk metaverse tadi. Itu kan sebenarnya branding kota aja. Kalau sampai mana yang positif ini jangan branding kota. Sehingga orang bicara 10 tahun, 20 tahun metaverse. Makassar udah bikin. Minimal Pak Wali. Dan jangan kita kan selalu ikut. Apalagi jadinya Pak Wali. Kadang-kadang sih, Pak Wali emang selangkah lebih maju. Dan warga harus get prepare namanya. Harus diantisipasi. Siap juga. Itulah ada break kota. Kalau bicara metaverse hari ini di Republik Indonesia, pasti bicara Makassar. Bahwa kemudian prakteknya ada segala kita belum siap, kalau oleh pengamat ada kekurangan biasa saja. Nah tugas pemerintah merencanakan kok.
Iya, iya, cocok. Pak Ketua, saya dapat pesan kemarin kan dari rapat di Red Corner itu tentang green area atau daerah terbuka hijau ya. Iya. Makassar yang belum sampai 30%, sementara ruang-ruang publik menjadi sangat. Makanya kita berharap apa yang kita bisa support di situ. Sekarang kan ada rencana Dinas Tata Ruang akan merevisi perda tentang RTH kita. Tata ruang kita. Tata ruang kita, sehingga ini kesempatan untuk bagi pertama di area-area mana yang tidak boleh dibangunin. Tapi yang dilakukan pemerintah adalah bikin jadi ruang terbuka hijau kan, supaya kota ini makin green lah gitu kan. Jangan kemudian bangunan-bangunan tidak diimbangi dengan hijau-hijau gitu. Itu tantangan saya kira. Mudah-mudahan Dinas Tata Ruang ini yang mau merevisi, kemudian menetapkan kawasan-kawasan yang memang wajib harus ada RTH-nya. Ini tugas kita bersama. Dan ini juga tugas wali kota memang, termasuk perbaikan taman-taman kita. Taman kita ya. Kita banyak taman, jangan hanya mengandalkan Karibosi, Taman Macan. Di daerah sini misalkan kita ciptakan di Totopulia, Tonjong sampai di Antang sana, di Baromo, itu kan daerah-daerah strategis. Saya kira Pak Wali sudah pikirkan ini. Kalau Pak Wali nanti kita lanjutkan 2024 kalau perlu. Oh iya. Oke. Pak Ketua, saya terima kasih banyak. Ini mohon maaf teman-teman, ini kurang lebih 1 jam ini kayaknya obrolannya. Ini obrolan pertama saya dengan Pak Ketua. Insya Allah ke depan akan banyak berinteraksi tentu, karena kita juga punya harapan beliau sebagai Ketua IKA Unhas Kota Makassar bisa lebih kontributif, bisa lebih menjadi bagian perubahan nanti di Kota Makassar. Ya tentu. Ya. Unhas, kalau saya yang pimpin Makassar itu selalu alumni Unhas. Dan sekarang bagaimana menggerakkan potensi-potensi alumni yang tersebar di Unhas yang tadinya tidak tahu IKA Unhas, mereka jadi tahu IKA Unhas. Dan tidak ada salahnya juga kalau selain IKA Unhas, anak Unhas, Wali Kota Makassar adalah alumni SMA Negeri 1 Makassar dan Ketua DPRD Kota Makassar sebagai alumni SMA 6. SMA Negeri 6. Salam dari kantor DPRD Kota Makassar.